Jadi supaya cepat hafal diapain, Dik? Ya supaya cepat hafal itu bisa yang pertama itu jadi kenali istilah dulu. Jadi istilah itu namanya dalam bahasa kedokteran itu namanya terminologi. Jadi terminologi itu istilah atau term ya, term ilmu tentang istilah. Jadi harus paham terminologi itu dulu. Jadi contoh misalnya ada bagian tulang yang namanya cekungan. Cekungan itu apa sih bahasa Latinnya? Atau mungkin apa kayak parit atau selokan itu namanya apa sih? Nah itu contoh misalnya kayak cekungan namanya incisura. Lah incisura itu kan cekungan. Jadi kalau nanti dinamakan incisura berarti kalau ada bagian cekung otomatis namanya tadi ada uranya. Incisura tadi itu ya. Nanti tergantung letaknya dia di mana. Incisura jugularis, jugularis berarti dia di juguler sini ya. Incisura di mana di sternum di sini, berarti dia di sini. Tergantung letaknya. Jadi awalnya pokoknya setiap ada cekungan itu namanya itu tadi itu. Ya. Atau mungkin setiap ada parit, setiap ada namanya tadi itu sulcus. Itu sulcus itu kayak bagian yang merendah atau parit atau apa. Terus tuber jadi itu asosiasinya ke parit. Iya, parit. Dilewati sesuatu sulcus itu. Apa tuh? Dilewati sesuatu. Contoh misalnya sulcus di sini. Sulcus nervi radialis, jadi sulcus yang dilewati saraf radialis. Gitu. Sulcus nervi ulnaris, sulcus yang dilewati saraf ulnaris. Gitu. Jadi sesuai namanya aja, nggak usah dihafalkan. Jadi sesuai awal. Jadi yang namanya dilewati semua ada itu. Ada sulcus tadi itu ya. Ada sulcus. Jadi apa nama istilahnya di logika aja. Nanti kalau bingung di ngarangnya itu nggak terlalu yang jauh gitu. Jadi sudah ada istilahnya kira-kira. Terminologi itu dihafalkan dulu secara. Jadi pertama ngapalkan terminologi. Ya, yang kedua nanti ngapalkan baru lokasi-lokasinya. Lokasinya di mana? Tulang apa ya. Sama terminologi itu bukan cuma istilah aja, tapi kadang cuma ada lokasi-lokasi juga. Contoh misalnya atas. Atas itu namanya superior, bawah itu inferior. Kanan itu dextra atau kanan. Kiri sinistra. Depan anterior, belakang posterior, itu harus sudah di luar kepala. Jadi contohnya apa? Contohnya misalkan tulang belakang. Tulang belakang, misalnya kayak ada itu apa namanya facies supraspinatus. Jadi facies itu kan permukaan. Di tulang ini, di tulang tulang belakang ini ada namanya facies supraspinatus. Jadi facies itu permukaan, supra itu di atas, spinatus itu spina yang menonjol ini. Jadi permukaan di atas spina itu namanya facies supraspinatus. Bawahnya itu facies infraspinatus gitu aja. Tinggal anunya ada ya, atas bawah. Jadi kalau di nggak usah dihafalkan apal-apal sendiri. Jadi di logika itu dinamain sendiri itu bisa. Jadi udah sesuai sama ini, asalkan apal istilahnya tadi itu ya. Jadi harus di luar kepala yang pertama. Yang kedua gimana kalau tips yang kedua mungkin karena dulu itu seleksi masuk ke laboratorium itu ketat ya. Jadi mungkin nggak seketat sekarang. Sekarang itu mungkin longgar ya. Jadi kalau udah nggak lolos, misal pretestnya itu cuman ujian slide aja. Jadi ada set presentasi, suruh ngerjakan soal, misalnya 50 soal atau 40 soal, 30 soal, nanti ujiannya berapa nilainya 60 boleh masuk, di bawah 60 suruh pulang gitu. Dulu gitu. Jadi kalau orang yang nggak bisa itu benar-benar nggak bisa, harus lagi. Nah itu sebelum masuk lab anatomi? Sebelum masuk lab anatomi wajib pretest. Tapi kalau sekarang itu sistemnya sudah dimudahkan karena mungkin ada protes, jadi yang nggak bisa anatomi semakin nggak bisa karena nggak boleh ikut praktikum tadi itu. Jadi nilai pretest di bawah 60 suruh pulang, suruh belajar di rumah itu kan. Jadi tergantung responnya. Kadang ada orang yang semakin terpacu untuk belajar, ada orang semakin males karena respon tadi itu. Jadi harus kadang ada responnya karena mungkin sistemnya diganti ya, jadi dimudahkan. Jadi yang nggak lolos pretest itu dibuat kelas khusus. Jadi dibuat kelas khusus, yang pengajarnya juga khusus, yang mungkin yang untuk slow learner atau yang belajarnya dia lambat atau gimana ya. Kalau bisa jangan masuk kelas itu ya. Saya masuk kelas itu. Jadi nanti sudah lulus tes kedokteran udah hebat sekali biasanya. Gitu. Kalau sekarang mungkin sistemnya gitu ya, tapi nggak tahu kalau yang baru itu angkatan tua itu gitu biasanya. Kalau waktu junior itu biasanya sistemnya lebih keras lagi. Waktu pertama kali itu karena ada kendala itu LCD-nya laboratorium itu rusak, jadi nggak bisa nampilkan soal. Kalau sekarang? Nah dulu waktu LCD rusak itu, jadi pretestnya itu suruh gambar. Ya Allah.
Jadi suruh gambar bagian tulang dinamai istilah-istilahnya gambar tulang ini soal nomor 1. Soal nomor 2 gambar tulang ini. Gambar tulang skapula, gambar tulang humerus. Gambar tulang ini itu kan harus hafal, suruh ngapalkan aja nggak bisa, apalagi suruh gambar nggak bisa lagi ya. Nah, akhirnya terpacu itu harus belajar sambil gambar. Dulu itu sampai saya pribadi sampai lembur-lembur ya. Jadi ada belajarnya gambar. Iya, dulu itu karena ada bocoran pretestnya itu gambar. Jadi itu malam itu sampai jam 12, jam 1 itu gambar di plat pakai kertas karbon atau kertas apa dia sampai, sehingga kalau gambar itu kan lebih apal, jadi lebih cepat masuknya. Kalau gitu lihat gambar lebih cepat. Mungkin gambar buta istilahnya kayak peta buta. Nggak usah pakai nama. Namanya ditutup-tutupi itu mungkin nanti lebih ya, kayak gitu. Jadi mudah sebenarnya deh ya. Nggak terlalu ribet harus ngapalkan kayak baca Al-Qur'an gitu. Repotan ngapalkan Al-Qur'an. Justru lebih repot ngapalkan Al-Qur'an karena kalau Qur'an tuh harus urut kan ayat-ayatnya. Kalau ini kan bisa dibalik-balik. Nggak usah. Jadi istilahnya harus ada apa tadi yang pertama kali? Terminologi. Baru setelah itu letak tadi itu. Setelah itu cekung atau tidak cekung. Ya, itu tadi terminologi itu masuk situ. Kalau udah tahu terminologinya nanti bisa dilogika. Contoh ya itu kan masih tulang. Contoh bagian lain misal semester 1 kan tulang sama otot. Otot itu namanya panjang sekali. Jadi nggak usah takut namanya apa, itu sesuai gerakannya. Oh gitu. Coba contoh ini kan ada otot di sini kan banyak, ada 5 otot. Di sini juga ada 5 otot. Kalau dilihat di atlas itu tulisannya kecil-kecil dan tulisannya itu panjang-panjang. Contoh ini di sini ada musculus. Musculus itu kan muscle otot ya. Musculus itu bahasa Latin, jadi muscle namanya musculus. Jadi di sini ada namanya musculus flexor carpi radialis. Itu kan panjang kan? Musculus flexor carpi radialis. Jadi kalau diterjemah ada 4 suku kata. Itu kalau orang lihat pertama kali pasti bingung. Ini kaget, maksudnya apa? Tujuannya apa? Kok namanya apa? Dihafalkan mati ya nggak apal-apal. Harus logik. Harus logik. Musculus. Apa? Jadi contohnya musculus. Musculus itu otot. Musculus flexor. Flexor itu gerakan fleksi. Jadi fleksi itu nekuk gini. Flexor ini flexor gini. Ini extensor atau ekstensi ya. Jadi kalau gini flexor naik. Musculus flexor itu nekuk ya. Jadi ini yang kelihatan ini ya. Musculus flexor carpi radialis. Carpi itu tulang karpal. Di sini namanya tulang karpal. Jadi dia flexor itu menekuk tulang karpal di sejajar tulang radialis. Ini os radius. Jadi musculus flexor, jadi otot yang nekuk sejajar tulang radialis. Kalau tahu artinya lebih cepat. Langsung hafal 1 hari langsung hafal. Dengan logika itu tadi. Ini masuk atas. Di sini sebelahnya lagi musculus flexor carpi ulnaris. Jadi ulnaris apa? Ulnaris itu tulang ulna. Jadi tulang tulang pengumpil ini tulang ulna. Kalau ini tulang radialis, radius itu tulang ulna. Musculus flexor carpi ulnaris. Terus ada musculus flexor digitorum. Musculus itu otot, flexor itu yang menekuk atau menekuk. Digitorum itu apa? Digiti itu artinya jari-jari. Ini musculus flexor digitorum musculus yang untuk nekuk jari-jari kayak gini. Gitu aja. Kalau dibalik ini namanya apa? Tinggal dibalik aja, musculus extensor digitorum. Gitu aja. Jadi extensor itu untuk gini. Ini namanya apa? Musculus extensor carpi radialis. Aduh masih hafal itu. Lama di luar kepala sudah 6 tahun. Udah 6 tahun enggak belajar tapi tetap hafal karena tadi itu ya pakai logika. Padahal udah enggak pernah belajar Ini ada gunanya enggak, Dek? Ini mau dipinjami Bella buku-buku dari asisten. Iya, boleh. Mengganggu itu? Enggak, ya maksudnya kan masih September masuknya, masih lama. Tetap bermanfaat ya. Jadi belajar duluan sendirian enggak apa-apa? Enggak ada salahnya, tetap belajar itu biar nanti enggak kaget. Sama dan jangan takut. Enggak takut. Belum apa-apa udah takut namanya panjang. Enggak usah minder, enggak usah tetap belajar. Bisa semuanya sesusah apapun bisa dipelajari. Kalau di kedokteran yang paling susah apa? Yang paling susah apa ya? Enggak ada. Mungkin itu ya patofisiologi. Supaya siap mental ya. Iya. Jadi mungkin molekuler kalau itu ya fisiologi atau molekuler. Itu mungkin agak susah kalau kayak kimia-kimia gitu kan agak susah kalau itu. Obat-obatan itu. Bisa obat-obatan beda lagi farmakologi. Farmakologi. Ya itu sih. Tapi kok ada apal semua obat itu heran saya. Gimana caranya? Ya nanti kan kalau sudah praktek atau udah itu otomatis lama-lama apal sendiri, enggak usah dihafalkan, hafal sendiri gitu. Jadi otomatis kan sehari-hari mesti
pakai mesti anu gitu. Jadi lama-lama hafal ya. Iya. Yang penting tekun. Ya, yang penting tekun. Sabar. Ya belajarnya enggak boleh dadaan. Oh iya. Jadi harus rajin. Nyicil ya. Jadi tiap hari itu walaupun libur, longgar, paling enggak belajar terus. 2 jam ya belajar. Walaupun saya sendiri. Jangan sampai lembur-lembur sama malam. Ya, walaupun capek. Gitu ya tipsnya. Jadi selama berapa semester itu? 8 semester ya? 8 sampai 7 harusnya. 7 semester ya. 7 semester. Teori ya, full. Nanti setelah koas lebih enak ya. Koas tergantung lokasinya di mana kan. Aturannya beda-beda, ada yang longgar, ada yang ketat. Oh gitu. Oh ya udah. Mudah-mudahan mbaknya itu anu ya. Apa istilahnya siap. Tapi dia siap mental ya. Senang katanya. Yang penting senang dulu, masuk kedokteran itu senang. Tidak boleh apa ya sambat, disiplin pokoknya. Itu apa namanya, belajar di labnya anatomi itu berapa kali seminggu deh? Standarnya 2 kali. Jadi harus ke kampus 3 2 kali ya? 2 kali, 2 sampai 3 kali mungkin. Kadang-kadang sampai malam ya deh? Iya sampai malam, karena jumlah mahasiswa kan semakin banyak, tapi labnya kan jadwalnya cuma itu aja. Iya. Sampai malam kan lab itu enggak cuma. Dia kan enggak mau bawa motor, mau bawa Grab itu. Karena lab itu juga nggak cuma dipakai kedokteran, juga dipakai keperawatan, dipakai farmasi, dipakai fisioterapi. Jadi antri ya? Jadwalnya itu full ya. Kadang sampai malam jam 9 malam juga bisa. Tapi nggak apa-apa. Kan rame-rame ya. Wah luar biasa. Makasih banyak dek. Pokoknya itu aja ya pesannya pada Mbak itu apa? Ya intinya ya harus tekun, harus rajin, nggak boleh minder. Ya, semua bisa dipelajari. Dulu Bella belajar sama Dik? Ya belajar awal-awal dulu, kalau waktu sekarang ya sudah. Enggak dulu? Ya dulu belajar sering. Anatomi belajar sama Dik? Belajar. Akhirnya dia bisa ya. Oh dengan logika ya? Iya, kayak gitu aja. Nanti juga ada rekrutmen asisten itu kan, asisten anatomi. Masuk, ya kalau bisa. Harus masuk, jadi benefitnya banyak. Apa aja? Masuk, dulu kan saya minat asisten anatomi itu, awalnya kan nggak suka anatomi, mulai nggak suka sampai minat sampai jadi asisten anatomi. Iya. Memang perjalanannya ya memang naik turun, jadi dulu sampai sempat daftar ya alhamdulillah keterima sebagai asisten. Ya manfaatnya banyak, bisa belajar materi-materi yang sudah dilewati, jadi semester lalu itu kan tetap diajarkan, tetap jadi asisten ya, otomatis harus belajar. Jadi anatomi itu di luar kepala sudah. Materi-materi yang udah lama tetap hafal. Jadi kita lulus kedokteran tuh hafal seluruh anatomi tubuh. Wow. Beda sama orang yang non asisten. Jadi dokter yang bukan asisten anatomi itu mungkin nggak paham anatomi, jadi juga disuruh jelaskan, juga nggak paham. Ya kadang nggak semua udah lulus itu nggak mesti paham. Dan juga nanti manfaatnya lagi apa? Nanti kalau untuk ngambil spesialis, mungkin kalau ambil tindakan kayak bedah atau kandungan. Atau mungkin bedah-bedah yang lain. Dia mau ambil bedah kulit, bedah muka plastik itu. Oh iya itu wajib anatomi kalau itu. Itu kan nanti sangat bermanfaat ya. Contohnya kan atau kulit kosmetika. Ya itu sangat bermanfaat. Berhubungan dengan itu ya anatomi. Iya itu kan. Ya baiklah, ada lagi saran-saran? Saran sudah cukup. Jadi asisten. Ya jadi apalagi enggak harus minimal nyoba aja, nggak usah target ya, paling enggak. Kalau hobi deh tersalurkan apa? Misalkan itu Bella itu ikut apa? Adek dulu ikut musik. Nggak ikut apa-apa dulu. Hah? Nggak ikut apa-apa. Adek dulu itu pernah ikut. Oh seperti ikut musik, itu main musik? Nggak, itu bukan ekskul gitu. Cuma ekskul. Bukan rutin. Oh, yang ekskulnya apa yang? Ekskulnya dulu pernah ikut fotografer, cuman 1 semester terus keluar. Oh, ya lebih baik nggak usah ikut ya? Ya terserah, kalau mau yang minat, ada yang disenangi ya silahkan. Daripada sibuk ya. Daripada tapi kalau lebih baik fokus kepada kedokteran. Ya, misalnya keteteran capek ya udah fokus aja enggak apa-apa. Oke, baiklah, terima kasih Dek. Iya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan mbaknya tahu dan nanti saya kirim langsung ke bapaknya. Iya. Makasih banyak. Iya.